Apakah kakiku halus? Pria yang bekerja keras adalah yang paling tampan. Aku suka caramu yang menjaga diri. Ini 20 juta rupiah, pergi keluar semalam bersamaku, maka semua uang ini akan jadi milikmu. Pikirkanlah. Singkirkan uang kotormu itu. Aku tidak menerima pekerjaan kotor semacam ini. Uang kotor? Pekerjaan kotor? Kau benar-benar menarik. Aku sudah mencari tahu 20 juta rupiah. Kira-kira itu gaji 3 bulanmu. Kau, seorang tukang cuci kaki miskin dari kalangan bawah. Dari mana datangnya keberanian untuk menolakku? Aku memang miskin. Tapi uang kotor semacam ini, aku tidak akan mengumpulkannya. Pikiran baik-baik. Wanita cantik sepertiku. Berapa banyak pria yang ingin membayar untuk tidur denganku? Aku mau mengeluarkan uang untuk mencarimu. Itu sudah memberimu kehormatan besar. Apalagi, aku jamin kau akan sangat nyaman. Aku tidak bisa menerima pekerjaan ini. Carilah orang lain. Kau seorang tukang cuci kaki miskin dari kalangan bawah. Berlagak apa kau ini? Sudah diberi muka, malah tidak tahu diri. Manajer, Anda mencari saya? Baru saja ada pelanggan yang mengeluh tentangmu. Gajimu dipotong 500.000. Kenapa? Kalau bukan karena Direktur Chu menyelamatkanmu, Sekretaris Chen menyuruhku memberimu pekerjaan. Kau pikir aku menginginkanmu, ha? Kenapa kau tidak segera menyingkir? Melotot kenapa? Apa aku memberimu muka? Menghadap Mei Ying, Tuan. Bangunlah semua. Baik. Tuan, Master Aula telah bertarung sendirian sudah 3 tahun berlalu. Selama 3 tahun ini, Guang Long, Kisha, Zhen Yu, Mei Ying, 4 pasukan pengawal utama yang berjumlah hampir 1 juta orang, hampir mencari ke seluruh Daxia, namun tidak menemukan keberadaan Master Aula. Mungkinkah? Kurang ajar. Salah. Maafkan hamba. Master Allah tidak akan pernah mati. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa membunuhnya. Bahkan dewa sekalipun tidak akan bisa bawakan pedang Zushen kemari. Baik. Pedang Zushen, jika kau memiliki roh, tolong bantu aku temukan Master Aula. Pak, 1 kantong beras. Yang beratnya 20 kati. Itu Tempat refleksi hari ini agak ramai. Saya pulang terlambat. Ibu, jangan menyalahkan saya ya. Sini, Xiao Hao. Ambil kursi sendiri dan duduk di sini. Ya, Badanmu bau sekali. Jangan dekat-dekat denganku. Oh, kakak ipar ini terlambat datang ya. Hari ini sudah cuci berapa kaki? lumayan. Sama seperti biasanya. Lihat, betapa pedulinya dia. Sekantong besar beras ini. Beratnya pasti 20 kati ya. Datang ke rumah mertua, hanya membawa sekantong beras putih. Sungguh keterlaluan. Banyak atau sedikitnya, bukankah itu hanya sekadar niat? Lagi pula, gaji saya, semuanya sudah saya serahkan kepada kakakmu. Kalau bicara soal keluarga besar kita ini, siapa yang paling saya kagumi? Tentu saja kakak ipar. Coba katakan kakak ipar. Kedua tangan kakak ipar ini, dalam sehari, sudah menyentuh berapa banyak kaki wanita? Sayang sekali, tempat refleksi itu tidak mau menerima saya. Kalau tidak, saya akan bayar pun saya akan tetap bekerja di sana. Sudah, Wang Jun. Jangan banyak bicara. Ayah, sumpitku jatuh. Jatuh, biarkan saja jatuh. Suruh pamanmu, ambilkan 1 pasang lagi untukmu. Paman, ambilkan aku sepasang sumpit. Oh, ada apa ini? Kakak ipar, apakah tangan mulia ini hanya bisa mencuci kaki orang lain? Dan tidak bisa mengambilkan sumpit untuk keponakanmu? Wang Jun, semua orang sedang makan. Kurang bicara sedikit.
Xiao Hao, sumpitmu sendiri jatuh, ambil sendiri, pergilah. Jangan pergi. Ada apa? Ini kau tidak bisa kuperintah, begitu? Wang Jun, Sudahlah Ting Ting, ini urusan antara laki-laki, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Jangan ikut campur tidak jelas. Hari ini aku hanya bertanya satu hal padamu. Sumpit anakku ini terambil atau tidak? Ajuan adalah putra ibu. Tolong tegur dia. Tegur apa? Putraku begitu hebat, perlukah aku mengkhawatirkannya? Justru kau, menantu yang menumpang, hak apa yang kau miliki untuk mengkritik? Ting Ting, bicaralah pada adikmu. bicara apa? Kau begitu tidak berguna, bagaimana aku bisa bicara? Betul. Kau hanyalah sampah, seorang tukang cuci kaki. Masih berani melawan di hadapanku? Siapa yang memberimu keberanian? Itu kalau bukan karena keluarga kami, rumput di atas kuburanmu sudah beberapa kaki tingginya sekarang. Masih berani marah-marah di depanku. Memangnya kau siapa? Oh, ada apa? Kau si tidak berguna? Masih mau memukul? Kenapa? Sini, sini, sini. Wajahku ada di sini. Jika hari ini kau berani mukulku, aku akan mengakui kau adalah pria sejati. Sini, sini, sini. Nih, si tidak berguna. Dasar tidak berguna. Jangan salahkan aku. Kakak Lu, Suang Suan kini harus pergi sekarang. Pergi ke tempat yang sangat jauh. Setelah ini aku tidak akan bisa membawakan makanan untukmu lagi. Permen lollipop ini, kau sungguh harus menyimpannya dengan baik ya. Jika suatu saat Suang Suan melihatnya, maka aku akan tahu kalau kau adalah kakak Luku. Jangan mencoba menipuku. Aku kasih tahu ya. Aku kenal orang di tim polisi lalu lintas. Ini jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu? Nama, Lu Chen, usia, sebelumnya aku hilang ingatan. Aku tidak ingat. hilang ingatan? Jangan-jangan kau tidak hati-hati saat berjalan. Lalu tertabrak? Melihat penampilanmu, kau terlihat lumayan sekali. Kenapa bisa jatuh sampai menjadi gelandangan seperti ini? Aku juga tidak tahu. Baiklah. Mau menyewa rumahku boleh saja. 1 bulan 2 juta rupiah, 1 deposit, 3 bayar di muka, total 8 juta rupiah. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Berikan uangnya. Tapi aku sedang tidak punya uang sekarang. Bisa ditangguhkan sebentar? Setelah aku gajian, aku akan membayarnya padamu. Dasar orang miskin. Baiklah. Bayar sewa setelah kau gajian. Lampu kamar tidurku rusak. Ingat untuk membeli lampu baru dan memasangnya untukku. Baiklah, Kak Bai. Kakak Lu, lindungi Suang Suan agar berhasil dalam investasi hari ini. Direktur Chu, mari bersulang. Direktur Wang, soal investasi, bagaimana menurut Anda? Jangan terburu-buru. Direktur Chu, dengar ya, begini. Kita jarang bersenang-senang. Masalah uang itu terlalu duniawi. Pikirkan dulu, minum dulu.
Direktur Chu, minumanmu belum habis. Direktur Chu, Direktur Chu, Anda baik-baik saja? Ayo, jalan ke sini. Apa kamu tidak punya mata? Direktur Chu, pelan-pelan. Direktur Chu, begini saja. Saya lihat Anda sekarang sudah tidak kuat. Saya akan mengantar Anda kembali ke hotel untuk beristirahat. Jangan begini. Ayo pergi. Jangan begini. Saya mau pulang. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Sedang apa? Kau siapa? Jangan ikut campur urusan orang lain. Dia pacarku. Pacarmu? Kalau begitu aku akan menelpon polisi, biar polisi datang untuk memastikannya. Dasar kau anak muda. Aku mengingatmu. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Aku tidak butuh bantuanmu. Kalian pasti satu komplotan. Trik berpura-pura menjadi pahlawan untuk menyelamatkan seorang wanita. Seperti ini sudah sering kulihat. Aku tidak butuh kau pedulikan. Terserah padamu. Kau, di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang. Dia begitu cantik. Jika meninggalkannya di sini, terlalu berbahaya. Lebih baik membawanya pulang dulu, setelah dia sadar baru dibicarakan. Gagal. Perjanjian sudah ditandatangani, tinggal menunggu mengambil dokumen sertifikat. Kau pulang secepat ini hari ini. Apakah ada masalah dengan kemajuannya? Seorang bajingan tak tahu diri menggagalkan rencanaku. Yuk Suan, si wanita jalang itu, nasibnya lumayan bagus. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan, bantu aku menyerang grup Ling Xuan dengan sekuat tenaga. Dalam waktu maksimal 3 hari, aku ingin perusahaan itu segera bangkrut. Chu Yuxuan, oh, Chu Yuxuan, aku benar-benar sangat ingin melihat setelah perusahaanmu bangkrut, apakah kau masih bisa bersikap angkuh seperti ini. Nanti, kau pasti akan berlutut di depanku memohon padaku. Cobalah untuk menenangkan dirimu. Cemas. Cemas. Diam. 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 Datang. Minumlah. Air. Aku mau air. Diam. Kamu siapa? Aku. Aku tahu. Kamu adalah kakak Lu. Kakak Lu? Mana permen lollipop yang kuberikan padamu? Bagaimana dia tahu kalau aku punya permen lollipop? Ya, ini. Kamu punya permen lollipop? Kamu benar-benar kakak Lu. Kakak Lu? Kamu tahu betapa sulitnya bagiku sendirian selama beberapa tahun ini? Kenapa kamu tidak datang mencariku lebih awal? Ah, kamu siapa? Nona, dengarkan penjelasanku. Bukan, ini kamu. Pergi, pergi, pergi. Aku, pergi. Anggap saja kejadian semalam tidak pernah terjadi. Kamu tidak berutang padaku, dan aku juga tidak berutang padamu. Jika kamu mau, aku bisa bertanggung jawab kepadamu. Bertanggung jawab? Dengan apa kamu mau bertanggung jawab kepadaku? Seluruh hartamu jika digabungkan,
tidak sebanding dengan satu tas milikku. Kamu mau bertanggung jawab? Atau kamu hanya ingin mengambil keuntungan? Kak Bai, Kak Bai. Apa yang sedang kamu lakukan? Masih memegang permen lollipop seperti orang idiot. Kemarin aku menyuruhmu membantuku mengganti lampu. Di mana kamu? Kak Bai, aku akan pergi sekarang. Kak Bai, tolong berikan obeng itu padaku. Apa yang sedang kau lihat? Kau tidak takut matamu akan sakit? Sudah selesai diperbaiki belum? Lu Chen. Lu Chen. Kau kenapa? Cepat sadar, Lu Chen. Barang siapa berani menentang Daxia, hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Tuan Guanglong mengirimkan pesan rahasia. Gereja Dewa Matahari semakin sering melakukan aktivitas belakangan ini. Legiun Guanglong harus mempertahankan perbatasan mereka. Mereka tidak bisa memobilisasi terlalu banyak pasukan. 3 tahun lalu, dari 4 dewa agung yang menginvasi Daxia, hanya si tua Zeus yang berhasil melarikan diri. 3 tahun telah berlalu, sekarang aku khawatir dia hampir pulih. Master Aula menghilang tanpa kabar. Jika Zeus datang lagi, aku khawatir seluruh Daxia tidak ada yang bisa mengatasi hal itu. Ada apa dengan pedang Zushen? Itu Master Aula. Pedang Zushen berhubungan sangat erat dengan hati Master Aula. Pedang ini merasakan kekuatan ilahi Master Aula. Bagus sekali, Master Aula akhirnya bangkit. Tuan, bisa kita menentukan lokasi Master Aula? Kemanapun pedang Zushen mengarah, disitulah Master Aula berada. Sampaikan perintah, kumpulkan 100.000 pengawal ilahi Mei Ying, ikut bersamaku untuk menyambut kepulangan Master Aula. Baik. Lu Chen. Lu Chen, bagaimana keadaanmu? Kamu tidak apa-apa kan? Aneh, kenapa ada kekuatan misterius di dalam tubuhku? Lalu, gambar-gambar di otakku itu apa? Apakah itu ingatanku? Kalau tidak kenapa-napa, cepat pergi, jangan mati di dalam rumahku. Itu akan mempengaruhi harga jualnya. Gawat, aku akan terlambat. Lu Chen, terlambat ya. Supervisor, ada sedikit urusan yang menunda. Kita ini perusahaan resmi, bukan kandang babi, bukan berarti bisa datang kapan saja sesukamu. Dengar tidak? Gaji dipotong 2 juta rupiah. Kenapa? Mau memukulku? Coba. Sini. Pukul saja, pukul saja, pukul saja, coba saja. Masih mau mengancam kakekmu? Kalau tidak mau bekerja, enyah saja dari sini. Masuk. Direktur Chu, orang yang Anda suruh saya selidiki itu, dia adalah pengemis yang kita temukan 3 tahun lalu. Apa? Dia pengemis itu? Ada apa, Direktur Chu? Tidak apa-apa. Lanjutkan bicaramu. Baik. Setelah ia keluar RS, saya menempatkannya di rumah Sun Mei, karyawan grup yang sudah pensiun. Sekarang dia bekerja sebagai tukang pijat di pusat hiburan kita, bernama Lu Chen. Ini beberapa barang dan dokumen yang diambil dari rumah Lu Chen. Lu Chen? Dia pantas disebut Lu Chen? Pecat dia sekarang juga. Baik. Tunggu. Lupakan saja. Biarkan dia tetap di sana dulu. Beritahu pihak pusat hiburan untuk memberinya lebih banyak pekerjaan kotor dan berat. Kita lihat saja nanti hasilnya. Baik. Sekretaris Chen, Anda tidak perlu khawatir. Si Lu Chen ini, saya sudah lama tidak suka padanya. Saya jamin tugas ini akan selesai. Aduh, Lu Chen. Saya kira Chen Lu adalah pelindungmu. Sekarang lihat bagaimana saya akan menghajarmu. Pergi, panggil Lu Chen ke sini. Baik. Lu Chen, baru saja ada 1 truk semen tiba di luar. Kau bawa ke atap. Tidak boleh pakai lift, banyak debu, mengganggu kenyamanan pelanggan. Pakai tangga saja.
Sejak kapan terapis harus memanggul semen? Saya ini manajer. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Saya menentukan mau kerja atau tidak. Kalau tidak mau, cepat angkat kaki dari sini. Pergi, 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 pergi. Sungguh sikap yang menjengkelkan. Aku sedang menatap ke atas bulan. Direktur Wang, angin apa yang membawa Anda ke sini? Mari, silakan. Silakan duduk, silakan duduk. Anak muda yang baru saja keluar dari tempatmu, apakah dia bawahanmu? Lu Chen. Memang benar Lu Chen adalah terapis yang bekerja di bawah saya. Lu Chen, Ada apa? Kau mengenalnya? dia mantan suamiku. Kebetulan sekali. Yang merusak rencana baikku tadi malam, ya anak nakal itu. Berani-beraninya anak ini mencari masalah dengan Anda. Saya akan membantu Anda memberikan pelajaran kepada anak itu. Merusak sih tidak. Dia hanya seperti serangga. Hanya saja, menurutku, dia agak mengganggu pemandangan. Direktur Wang, saya mengerti. Saya punya 100 cara untuk menghabisinya. Anda tunggu saja. Ayo semuanya. Panggil Lu Chen masuk ke sini. Apa yang kau lihat? Kau di sini melihat orang dengan status setinggi Direktur Wang. Memangnya kau boleh melihatnya itu? Pergi, bersihkan tempat sampah itu. Hei, sekarang kau bisa membersihkannya. Kenapa? Kau sangat marah? Jangan terburu-buru dulu. Pertunjukan utama baru akan dimulai. Aku akan membuatmu perlahan menyadari, jika kau berani menyinggungku seperti ini, kau harus membayar harga yang mahal. Lu Chen, cepat bersihkan sampah itu. Apa kau masih mau bekerja? Lu Chen, yang telah menyelamatkan hidupmu adalah Direktur Chu. Sebelum kau membalas budi penyelamatannya, kau tidak boleh menyinggung tamu terhormatnya. Ada apa? Kau merasa kasihan padanya itu ya? Tidak. Aku hanya berpikir, mengapa aku harus hidup bersama orang selemah ini selama 3 tahun? Tuan, 100.000 pengawal pribadi Mei Ying, semuanya telah tiba secara rahasia di luar kota Jiangzhou. Aku tahu, suruh mereka berkemah di luar kota. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh bertindak sendiri. Baik, Tuan, perlu memberitahu Gubernur Jiangzhou, dengan bantuannya, mencari Master Aula pasti akan lebih mudah. Tidak perlu mencari Master Aula dalam misi rahasia. Tidak ada yang boleh membocorkannya. Pelanggar akan dihukum sesuai hukum militer. Lafite tahun 82? Cobalah. Terima kasih Direktur Wang. Ayo. Kalian lihat dia. Saat memungut sampah, bukankah dia terlihat seperti anjing liar yang sedang menggerogoti? Jangan salah, memang mirip. Makanya, perbedaan pikiran yang sangat kecil menghasilkan jurang perbedaan yang besar. Jika kau mengikutinya, kau hanya akan menjadi wanita pecundang. Jika kau mengikutiku, kau tidak hanya bisa mencicipi anggur mahal yang bernilai 200 juta rupiah ini, tetapi juga bisa merasakan kehidupan kelas atas. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri yang terlambat menyadarinya. Kau hanyalah orang biasa yang berada di lapisan masyarakat paling bawah. Kau suka sekali mencampuri urusan orang lain. Benar-benar menggelikan.
Tapi aku harus memberimu pelajaran. Sampah hanya pantas memungut sampah selamanya. Chen, kau patut bersyukur hari ini bisa meminum anggur merah berusia 10 tahun ini. Kenapa kau tidak cepat-cepat mengucapkan terima kasih kepada Direktur Wang? Zhang Xiong, aku tidak peduli denganmu. Lu Chen, apa kau tidak takut dipecat? Aku hanya seorang terapis pijat kecil. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang dan mendapatkan sedikit uang hasil dari kerja keras. Kenapa kau terus-menerus menyulitkanku? Kenapa? Kenapa? Katakan padaku, kesalahan apa yang telah kuperbuat padamu, sampai kau harus menghancurkan hidupku? Saudara, jangan. Kenapa kalian masih berdiri di sini seperti orang bodoh? Serang dia. Cepat ikat dia. Hari ini aku akan mengikatnya dengan berbagai cara. Bukankah tadi dia menendangku dengan kaki kanan? Angkat kaki kanannya. Tunggu sebentar Direktur Wang. Kenapa? Kau juga ingin mencobanya, sialan. Tidak. Saya baru teringat sesuatu. Dia sepertinya telah menyinggung Sekretaris Chen Lu dari Direktur Chu. Bagaimana kalau kita mengundangnya untuk ikut menyaksikan bersama? Sekretaris Chu Yuxuan. Bagus sekali. Telepon dia sekarang juga. Saya tidak tertarik melihat kaki yang patah. Kalian urus saja sendiri. Jangan sampai keterlaluan. Sebenarnya ada apa? Tadi manajer teknisi dari pusat hiburan, Zhang Xiong, menelepon, katanya Lu Chen melukai Wang Changhong, dan sekarang dia sudah ditangkap. Wang Changhong bilang dia akan mematahkan kakinya. Apa? Apa yang dilakukan Zhang Xiong? Di mana mereka sekarang? Di kantor manajer teknisi di pusat hiburan. Panggil semua orang dari bagian keamanan. Silakan berangkat sekarang juga. Direktur Wang, Sekretaris Chen bilang dia tidak bisa datang. Sayang sekali kalau begitu. Pemandangan seindah ini, dia tidak akan bisa melihatnya. Master Aula menggunakan kekuatan ilahinya lagi. Mungkinkah dia dalam bahaya? Kemari. Tuan, Segera kumpulkan pengawal ilahi Mei Ying. Targetnya 20 km di arah timur laut. Maju dengan kecepatan penuh. baik. Jangan mendekat. Cepat. Dia terluka, tangkap dia. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Aku pikir siapa? Ternyata Direktur Chu. Dia, benarkah dia, Presiden Direktur Grup Ling Xuan, penolongku, Chu Yuxuan, benarkah dia? Kekacauan macam apa ini? Bagaimana kau menjadi manajer? Direktur Chu, sungguh ini tidak ada hubungannya denganku. Semua karena Lu Chen. Lihat, dia memukuli Direktur Wang. Lihat, karyawanmu melukaiku. Kau harus memberiku pertanggungjawaban hari ini. Setelah masalahnya diselidiki dengan jelas, aku tentu akan memberikan pertanggungjawaban kepada Direktur Wang. Namun sebelum itu, suruh pengawalmu dulu untuk melepaskan karyawanku. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Wang Changhong, ini perusahaanku, bukan urusanmu untuk ikut campur. Kau pikir orang-orang keamanan kami hanya pajangan? Bagus sekali. Aku harap ketika kau bertemu denganku lagi, kau masih bisa sekeras ini. Pergi. Kau?
Ikut denganku. Hanya demi seorang teknisi kecil, dia berani tidak memberiku sedikit pun muka. Chu Yuxuan. Baik. Sangat baik. Direktur Wang, jika Anda benar-benar ingin menghadapi Lu Chen, saya akan memikirkan cara lain lagi. Sayang sekali paman saya hari ini pergi menjemput Gu Changlong. Jika tidak, meskipun Chu Yuxuan ada di sini, kita tidak perlu takut padanya. Wakil direktur pamanmu ini masih sangat berguna bagiku. Hanya demi seorang teknisi kecil, belum cukup untuk membuatku menggunakan kartu ini. Waktu akan segera tiba, seluruh grup Lingxuan akan menjadi milikku. Pada saat itu, Chu Yuxuan, aku akan membuatmu membayar untuk kesombonganmu. Direktur Chu, saat itu saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Jika saya tahu itu Anda, saya benar-benar tidak mungkin. Diam. Direktur Chu, meskipun saya miskin, saya tetap pada perkataan saya. Jika Anda bersedia, saya bersedia bertanggung jawab atas Anda. Bertanggung jawab? Anda digaji 4.000 yuan yang saya berikan, mau bertanggung jawab atas saya? Benarkah begitu? Saya akan tulus kepada Anda. Anda tidak perlu bicara lagi sama sekali. Sudah saya katakan, saya dan Anda bukan orang dari kelas sosial yang sama. Jangan memelihara harapan yang tidak realistis. Direktur Chu, gawat. Baru saja, hampir semua pemasok tingkat atas perusahaan menelepon bersamaan untuk menagih pembayaran. Aliran dana kita sebentar lagi akan terputus. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka bilang kita diberi waktu sebulan? Ini pasti ulah Wang Changhong. Mengenai pemasok, tolong tenangkan mereka terlebih dahulu. Gu Changlong dari modal Hong Song, beliau akan segera datang melakukan inspeksi. Jika dia mau berinvestasi, maka kita masih punya harapan untuk semuanya. Aku akan pergi menyambutnya. Anda pergi untuk bersiap-siap? Baik. Direktur Chu, ku dengar rantai dana perusahaan Anda akan segera putus. Benarkah? Masalah perusahaan kami, tidak perlu Direktur Wang khawatirkan. Direktur Chu, Anda sungguh tidak akrab. Kita sudah sangat akrab, mana mungkin aku hanya berdiam diri. Malam ini, aku sudah memesan ruang pribadi di Hotel Yinhe. Mari kita duduk bersama dan berdiskusi tentang investasi sebesar 2 miliar rupiah. Bagaimana? Direktur Chu, aku yakin Anda adalah orang yang cerdas. Anda akan membuat pilihan yang bijak. Bukankah Anda bilang ingin bertanggung jawab padaku? Apa Anda sanggup mengeluarkan 2 miliar rupiah? Jika Anda bisa mengeluarkannya, maka saya akan jadi milik Anda. Pergilah. Anggap saja kejadian hari itu tidak pernah terjadi. Aku tidak ingin melihat Anda lagi. Oh, lihat. Bukankah ini orang kepercayaan Direktur Chu? Organ dalam tubuhnya ternyata mulai gagal berfungsi. Pelemahan organ dalam, hidupnya tak akan lama lagi. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi. Bapak, organ dalam Bapak akan gagal berfungsi. Cepatlah segera ke rumah sakit. Jika terlambat, sudah tidak ada harapan. Anjing liar dari mana ini? Berani-beraninya dia berbicara omong kosong seperti itu, dan berani mengutuk kakekku. Lu Chen, kamu benar-benar nekat ya. Tuan Gu adalah tamu penting perusahaan. Jika karena omongan kosongmu ini menyebabkan perusahaan kehilangan investasi ini, Direktur Chu tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Cepat kemasi barangmu dan angkat kaki. Grup Lingxuan tidak membutuhkan orang sepertimu. Berisik sekali. Apa-apaan ini, Tuan Gu? Selamat datang. Kami senang Anda melakukan inspeksi. Direktur Chu terlalu bersikap baik. Kita saling membutuhkan. Apa yang terjadi barusan? Direktur Chu, Anda harus bertanya pada Lu Chen yang Anda lindungi ini. Ini begini, kami tadi sedang menyambut Tuan Gu. Dia datang dan malah bilang kalau orang tua ini sebentar lagi mati. Bukankah ini konyol? Ini terlalu keterlaluan ini. Sungguh tidak disangka, kamu ternyata orang yang hanya bisa merusak, bukan membangun. Direktur Chu, Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. aku tidak bermaksud mengutuk siapapun. Aku hanya bicara apa adanya. Tutup mulutmu. Aku tidak mau dengar apapun lagi darimu. Cepat segera menghilang dari hadapanku. Lu Chen, Direktur Chu menyuruhmu pergi. Apa kamu tuli?
Apa aku perlu menyeretmu keluar? Baik. Aku pergi. Tuan Gu, sungguh maafkan aku. Semoga Anda tidak keberatan. Santai saja, santai saja. Ini masalah kecil. Direktur Chu, tidak perlu khawatir. Direktur Chu, sebaiknya kamu mendisiplinkan bawahanmu dengan baik. Jika kakekku kenapa-kenapa, kalian semua tidak akan sanggup menanggung beban ini. Tuan Gu, Kakek kenapa kakek? Tuan Gu. Kakek, ambulans, cepat panggil ambulans. Kalau menunggu kedatangan ambulans, sudah terlambat. Ada rumah sakit di dekat sini, lebih baik segera dibawa ke rumah sakit. Baik. Sebelum menemukan Master Aula, tanpa perintahku, bahkan seekor lalat pun tidak diizinkan keluar. Kalian ini siapa? Ini perusahaan saya. Mengapa saya tidak diizinkan keluar? Kami dari pengawal pribadi Mei Ying, siapapun yang berani menghalangi kami, akan kami tangkap dan bunuh. Orang militer. Tuan Gu tiba-tiba terkena serangan jantung yang serius. Ini sangat berbahaya. Dia butuh pertolongan darurat segera. Mohon izinkan kami untuk lewat. Saya adalah Direktur Utama Grup Ling Xuan. Apapun yang Anda perlukan, bantuan dari saya, katakan saja. Biarkan mereka ini pergi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, Direktur Chu tolong bantu kami dengan ini untuk mengumpulkan semua orang di Grup Ling Xuan di sini. Aneh, mengapa pedang Zushen tidak memberikan reaksi apapun? Mungkinkah Master Aula sudah pergi? Direktur Chu, yang terhormat, apakah semua orang sudah ada di sini? Semua karyawan, Grup Ling Xuan, termasuk petugas kebersihan dan staf lainnya, spam, dan terapis pijat, semuanya sudah ada di sini saat ini. Direktur Chu, ini adalah masalah yang sangat penting untuk kami. Saya harus mengirim orang-orang saya untuk mencari setiap sudut di sini. Mohon kerjasamanya. Silakan saja. Tuan, tidak ada. Mundur. Han Kui, Gubernur Jiangzhou, mengapa dia datang? Gubernur Jiangzhou, Han Kui, kenapa dia datang? Berhenti di sana. Saya Han Kui, Gubernur Jiangzhou, ingin bertemu dengan Mei Ying Tuan. Mei Ying Tuan, kunjungan Anda kali ini ke Jiangzhou, saya tidak sempat menyambut Anda tepat waktu. Mohon maafkan saya. Tidak masalah. Saya baru saja mengetahuinya bahwa Mei Ying Tuan datang, maka dari itu, saya secara khusus menyiapkan jamuan makan malam. Saya harap malam ini Anda sudah datang. Tidak perlu, ada urusan penting, tidak sempat makan. Omong-omong, itu. Kunjungan Anda kali ini ke Jiangzhou, jika ada yang bisa saya bantu, silakan perintahkan saja. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Jika memang ada kebutuhan, saya pasti akan memberitahumu. Jika saya tidak memberitahumu, jangan banyak bicara. Sudah, saya ada urusan lain. Saya menghormati kepergian Tuan. Tuan, sebenarnya siapa orang itu? Dia adalah orang yang tidak bisa kita sentuh. Di mata orang lain, saya adalah pemimpin satu wilayah, tidak terjangkau. Namun di matanya, saya hanyalah seekor semut kecil, sekali injak, bisa mati terinjak. Lu Chen. Katakan padaku, jika kau menjalani hidup sampai titik ini, kau benar-benar sangat menyedihkan. Istri tidak menghormatimu. Uang sewa pun tak sanggup kau bayar. Bahkan wanita yang ingin kau lindungi, tidak bisa kau lindungi. Kau hanyalah sampah. Kau sampah. Dokter Lee,
Bagaimana kondisi kakekku? Dia baik-baik saja kan? Nonagu, kondisi fisik tuanku sangat buruk. Beberapa organ dalam tubuhnya sudah mengalami kegagalan. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dr. Lee, Anda adalah dokter terbaik di Jiangzhou ini. Saya mohon, tolong carikan cara. Berapa biayanya? Berapapun biayanya, saya akan berikan pada Anda. Nonagu, ini bukan masalah uang. Kemampuan kami terbatas. Kami benar-benar sudah tidak punya cara lagi. Anda persiapkan saja pemakamannya. Dr. Lee, Dr. Lee. Orang tua, organ-organ dalam Anda akan segera gagal berfungsi. Cepat pergi ke rumah sakit. Kalau tidak, jika terlambat, semuanya akan sia-sia. Direktur Chu, siapa orang yang dipecat oleh perusahaan Anda hari ini? Saya ingin mencarinya. Oh, Anda berbicara tentang orang itu. Dia bernama Lu Chen. Ada keperluan apa Anda mencarinya? Baru saja di rumah sakit, kakek divonis kritis. Mereka bilang dia tidak akan bertahan lama. Dan gejalanya sama persis seperti yang dikatakan Lu Chen. Apa? Kok bisa begitu? Karena Lu Chen ini bisa menyebutkan gejala penyakitnya, berarti dia pasti punya cara untuk menyelamatkan kakek. Direktur Chu, tolong hubungi dia secepatnya. Mohon padanya untuk memikirkan cara selamatkan kakek saya. Ini? Baik. Anda jangan panik sama sekali. Saya akan segera membantumu menghubunginya. Lulu, cari tahu nomor telepon Lu Chen, kirimkan ke ponselku. Baik. Direktur Chu, nomornya sudah saya kirimkan padamu. Sudah 3 tahun lamanya. Kau bilang aku selalu bersamamu. Apa gunanya? Dasar orang ini, berani-beraninya dia menutup teleponku seenaknya. Siapkan mobil sekarang juga. Aku harus keluar sebentar. Lu Chen? Lu Chen? Lu Chen? Lu Chen? Cantik, kau mencari siapa? Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini aku. Oh, ternyata Direktur Chu. Mengapa orang penting seperti Anda datang ke kamar kontrakan saya yang bobrok ini? Lu Chen, bagaimana kau tahu Gu Changlong sakit? Sakit? Saya tidak melihatnya. Saya hanya asal bicara saja. Lu Chen, tolong bantu aku kali ini saja, sembuhkan penyakit Gu Changlong. Dia bagiku adalah klien yang sangat penting. Direktur Chu, Anda salah paham, bukan? Saya ini hanyalah terapis pijat kecil. Bahkan sekarang saya bukan terapis lagi. Anda yang memecat saya. Katakan, orang seperti saya, mana mungkin mengerti cara mengobati orang? Direktur Chu, Anda setuju kan? Lu Chen, jangan tidak tahu terima kasih. Lihat saja sendiri, tingkah lakumu itu, melawan atasan, memukul orang, memancing emosi klien penting. Coba hitung, dari semua itu, mana yang tidak cukup untuk aku pecat 10 kali? Maka dari itu, Direktur Chu sungguh bijaksana. Mengenai Anda memecat saya tidak ada keluhan sedikit pun. Jadi, apakah Anda ada urusan lain? Kau benar-benar tidak masuk akal. Lu Chen, maukah kau membantuku? Kak Bai, ada urusan apa? Kamu minum alkohol? Ini masih siang bolong, kamu tidak kerja? Minum apa kamu? Kak Bai, aku dipecat. Uang sewa yang kupinjam darimu mungkin tidak bisa kubayar dalam waktu dekat ini. Besok aku akan pindah dan mengosongkan rumah untukmu. Uang sewa sebelumnya, aku hanya bisa membayarnya setelah aku mendapatkan pekerjaan baru. Dipecat? Bagus dong. Tidak apa-apa dipecat. Asalkan kamu menyetujui satu permintaanku. Tidak hanya, aku bebaskan kamu dari sewa 3 bulan sebelumnya, aku akan membiarkan kamu tinggal gratis selama 3 bulan lagi. Kak Bai, walaupun aku adalah seorang terapis pijat, tapi aku punya prinsip hidup yang kuat. Aku hanya menjual kemampuan, bukan diri. Apa yang kamu bicarakan? Walaupun kamu memberiku uang, aku juga tidak akan mau. Masih ingin melunasi sewa? Bermimpilah. Lalu, apa syaratmu Kak Bai? Coba katakan. Baiklah, aku akan jelaskan secara terus terang. Malam ini aku ada reuni teman sekolah. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Hanya malam ini saja, langsung melunasi sewa 6 bulan untukmu. Mau atau tidak? Tidak bisa. Aku tidak mau.
Kenapa? Hanya meminta kamu berpura-pura menjadi pacarku saja, bukan meminta kamu mempertaruhkan nyawamu. Kamu ini laki-laki atau bukan sih? Baiklah, aku setuju. Tapi Kak Bai, sewa 6 bulan yang sudah Anda janjikan, jangan sampai Anda ingkari ya. Jangan khawatir, hanya sewa 6 bulan kan? Kak Bai, tidak akan menarik perkataan hanya karena masalah ini. Saya sudah siapkan semua pakaian bersih untukmu. Kamu mandi dulu, tapi lebih segar ya. Malam ini, jangan membuat saya malu. Di antara orang-orang yang hadir di pesta ini, ada seseorang musuh bebuyutan saya. Nanti kamu jangan banyak bicara, ikuti saja isyarat saya. Oh, baiklah. Kamu kenal dia? Orang kecil seperti saya, mana mungkin kenal wanita yang sangat luar biasa itu? Zuzu, kemarilah. Duduk di sini. Oh, Baizu, siapa pria keren yang kamu bawa ini? Kenapa tidak kamu perkenalkan kepada kami semua? Apa maksudmu dengan pria keren? Surong, kenapa kamu masih sama seperti dulu? Dari mulut anjing, tidak akan keluar gading. Izinkan aku memperkenalkan. Ini pacarku, Lu Chen. Oh, jadi dia pacarmu. Lu Chen. Ci. Nama ini pas kebanyakan baca novel ya. Mohon maaf semuanya, aku datang terlambat. Tagihan sudah kubayar, anggap saja ini sebagai permintaan maafku. Ya. Siapa dia? Ganteng sekali. Dia juga dermawan, benar-benar pria sejati. Izinkan aku memperkenalkan kalian semua. Yang ini adalah pacarku, Zhang Kun. Manajer Departemen Investasi Modal Hong Song. Wah, ternyata dari modal Hong Song. Aku dengar karyawan Departemen Investasi Modal Hong Song. Gaji tahunannya di atas 1 miliar 800 juta rupiah. Cih, gaji tahunan 1 miliar 800 juta rupiah itu hanya untuk karyawan biasa. Zhang Kun adalah manajer. Mana mungkin gajinya hanya segitu. Suang bernasib baik, bisa mendapatkan pacar sebaik ini. Dibandingkan dengannya, Baizu jauh tertinggal. Aduh, Baizu, dulu dia adalah kembang kampus kita. Hei Baizu, apa pekerjaan pacarmu? Kamu belum memperkenalkannya kepada kami semua? Jangan-jangan malu mengatakannya ya. Hahaha. Pinjaman 10 miliar rupiah ini harus didapatkan hari ini. Jika tidak, grup Ling Xuan tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Cuyuk Xuan, kamu harus mengendalikan emosimu. Kamu harus mengendalikan diri. Bahkan jika kamu dimanfaatkan sedikit, kamu tidak akan kehilangan apapun. Direktur Chu, bagaimana dengan permintaan yang kumohon padamu itu? Direktur Gu, saya sudah mencari Lu Chen, tapi dia menolak. Saya tidak punya pilihan. Direktur Chu, kalau begitu tolong kirimkan lokasinya kepada saya akan menemuinya sekarang juga. Saya baru saja bertemu dengannya di Hotel Yinhe. Dia seharusnya sedang makan di sini. Jika kamu ingin menemuinya, kamu bisa datang. Hotel Yinhe? Manajer Gu, ini saya, Gu Yan. Oh, Nona Gu, apakah Anda ingin datang untuk makan? Saya akan segera mengaturnya untuk Anda. Manajer Gu, ada sedikit hal yang ingin saya mintakan bantuan Anda. Ada seorang tamu bernama Lu Chen yang sedang makan di hotel Anda. Saya ingin Anda bantu saya mencari tahu dia ada di kamar pribadi yang mana. Sekalian, tolong bantu saya mengirimkan 2 botol anggur yang bagus. Anggur dengan kisaran harga berapa yang ingin Anda kirimkan? Saya ingat, toko Anda punya 2 botol Luo Manikang di edisi terbatas, benar? Total nilai kedua. Botol anggur itu melebihi 6 miliar rupiah. Anda yakin ingin mengirimkannya? Yah, kirim saja 2 botol ini. Catat di akun saya dulu, nanti saya sendiri yang akan membayarnya. Baik, saya akan segera mengaturnya. Oh, ngomong-ngomong, saat mengirimnya, jangan bilang itu dari saya. Katakan saja, ada teman yang mengirimnya untuk diminum oleh seluruh ruangan mereka. Mengerti? Minuman semahal ini, mengapa Anda mengirimkannya secara anonim? Alasannya cukup rumit, saya takut dia tidak akan menerimanya. Ikuti saja apa yang saya katakan. Saya mengerti, Anda tidak perlu khawatir.
Beritahu orang-orang untuk menyiapkan mobil. Kita akan ke Hotel Yinhe. Direktur Chu, maafkan saya. Hari ini mendadak ada urusan, jadi sedikit tertunda. Direktur Wang, Anda terlalu sungkan? Saya juga baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Direktur Chu, produk perawatan kulit apa yang biasa Anda gunakan? Mengapa kulit Anda gitu halus seperti krim? Direktur Wang, silakan duduk. Saya sudah memesan makanan tadi, pelayan akan segera menyajikannya. Oh, benar juga. Tidak usah terburu-buru, waktu kita banyak. Baizu, ini hanya memintamu memperkenalkan pekerjaan pacarmu saja. Kenapa wajahmu terlihat tidak enak begitu? Jangan-jangan pekerjaan pacarmu itu sesuatu yang memalukan ya? Dasar mata keranjang, pacarku adalah pemborong proyek, tidak ada yang perlu disembunyikan. Alasan aku tidak mengatakannya adalah karena aku tidak ingin pamer di sini sepertimu. Pemborong proyek? Benar atau bohong? Gayanya tidak terlihat seperti itu. Kenapa menurutku dia terlihat seperti pekerja konstruksi? Melihat standar dan kondisi Zuzu, mana mungkin dia mencari pekerja konstruksi. Surong, kamu terlalu banyak berpikir. Ngomong-ngomong soal proyek, perusahaan kami. Kebetulan baru saja menginvestasikan beberapa proyek besar, semuanya proyek bernilai miliaran. Kakak Lu, aku ingin tahu, proyek mana yang kamu investasikan di perusahaan? Aku. Hari ini jangan bahas pekerjaan dulu. Hari ini adalah reuni teman sekelas. Ini untuk bernostalgia. Terlalu banyak bicara pekerjaan, akan tercemar uang. Zuzu benar, reuni teman sekelas. Jika terlalu banyak dicemari oleh aroma uang, maka esensinya akan berubah. Maaf, aku mau ke toilet sebentar. Direktur Wang, jangan begini. Itu Chu Yuxuan. Direktur Wang, jangan begini. Direktur Chu, mari kita bicara terus terang. Karena Anda sudah datang hari ini, itu membuktikan bahwa Anda tahu apa hasilnya nanti, bukan? Asal Anda mau menuruti saya, uang 10 miliar itu akan jadi milik Anda. Jadilah gadis yang penurut. Direktur Wang, saya bukan orang seperti itu, tolong hargai saya. Si cantik kecil, saya sudah memikirkan Anda sungguh sangat lama. Asal Anda mau menuruti saya, bukan hanya 20 triliun rupiah, bahkan sampai 40 triliun rupiah akan saya berikan pada Anda. Akan saya berikan pada Anda. Tenang saja. Apa kau ingin mati? Lu Chen, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan dia. Bajingan bejat ini, dia melakukan hal seperti ini padamu. Tapi kenapa kau masih melindunginya? Apapun yang dia lakukan padaku, itu urusan saya. Anda tidak perlu ikut campur. Dan saya sudah bilang dari dulu, saya tidak ingin melihat Anda lagi. Direktur Wang, saya meminta maaf atas namanya. Mengenai masalah ini, Anda harus memberikan pertanggungjawaban kepada saya. Direktur Wang, mohon tunggu sebentar. Saya akan memberikan pertanggungjawaban sebentar lagi. Lu Chen, apakah Anda diutus surga untuk khusus menghalangi saya? Mengapa setiap kali di saat genting, Anda menghancurkan karier saya? Berandalan itu hendak melakukan pelecehan terhadap Anda. Saya sedang melindungi Anda. Anda malah mengatakan bahwa saya menghancurkan apa yang Anda sebut karier? Saya tidak sebodoh yang Anda kira. Masalah di dunia bisnis sudah terlalu banyak saya alami. Saya tahu cara mengatasinya. Saya tidak butuh Anda menambah masalah. Menambah masalah? Sungguh suatu ungkapan, menambah masalah. Chu Yuxuan, di dunia ini, apakah tidak ada satupun hal yang lebih penting daripada yang Anda sebut karier dan uang itu? Ya. Jika berandalan itu meminta Anda menyerahkan diri hanya untuk memberinya investasi sebesar 10 miliar rupiah, apakah Anda juga akan menyetujuinya? Ya. Dia meniduri saya, setidaknya dia bisa memberi saya investasi sebesar 10 miliar rupiah. Lalu Anda mengambil hal pertama dan berharga dari saya, apa yang Anda berikan kepada saya sebagai balasannya? Chu Yuxuan, aku salah menilai dirimu. Aku, Lu Chen, sungguh buta. Aku tidak menyadari bahwa kamu adalah wanita seperti ini. Aku ini wanita seperti apa? Bukan urusanmu untuk mengatakannya. Dan satu lagi, kau tidak perlu ikut campur urusanku lagi. Kita bukan dari kelas yang sama.
dan tidak akan ada hubungan apapun lagi di masa depan? Wanita tak tahu malu seperti dirimu memang tidak pantas punya hubungan apapun denganku. Yusuan, jangan sedih. Bajingan rendahan. Itu, cepat atau lambat akan kubereskan. Begini, sebaiknya kita makan dulu. Aku sudah memesan ruangan di ruang VIP udara. Setelah selesai makan, aku akan mengajakmu jalan-jalan untuk menghibur diri. Ayo jalan. Kau mau kemana? Bajingan mesum, sana. Mati saja kau. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maafkan saya semuanya, saya terlambat. Ada apa? Aku kenal orang ini. Dia tahu latar belakangku. Lu Chen, kenapa kau juga ada di sini? Manajer Song, tidak kusangka. Aku bisa bertemu denganmu di sini juga. Astaga, Song-kun, kau kenal pacarnya Baizu? Tentu saja aku kenal. Dia itu teknisi pijat di perusahaan hiburan kami. Kenapa? Kalian tidak tahu ya? Baizu, bukankah kau bilang pacarmu bekerja di bidang teknik? Jenis pekerjaan teknik, apa yang dilakukan oleh teknisi pijat? Kau membuatku tertawa terbahak-bahak. Kenapa dengan teknisi pijat, dia tetap pacarku. Tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi maupun lebih rendah, dan nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh statusnya. Oh iya, aku lupa memberitahu kalian, tadi pagi, di perusahaan kami, dia menyinggung tamu penting, dan sudah dipecat. Jadi, sekarang dia bahkan bukan seorang teknisi lagi. Baizu, aku benar-benar tidak menyangka kau sudah jatuh sebegitu dalamnya sekarang. Bahkan pengangguran seperti ini pun kau mau. Ada istilah apa itu ya? Memilih apa saja karena kelaparan. Ya, benar. Sungguh memilih apa saja karena lapar. Pada para hadirin sekalian, mohon maaf mengganggu sebentar. Saya adalah manajer umum Hotel Yinhe, nama saya Gu. Alasan saya berani masuk adalah karena ada seorang tokoh misterius yang mengirimkan 2 botol anggur merah langka untuk Anda sekalian. Luo Manikang di tahun 90 dan edisi terbatas? Benar, pilihan yang bagus. Ini adalah Luo Manikang di tahun 90. Di seluruh Jiangzhou, orang yang pernah minum anggur ini tidak lebih dari 10 orang. Saudara-saudara, nikmatilah dengan baik. Manajer Gu, berapa harga botol anggur ini? Mungkin puluhan juta ya? Anggur seharga puluhan juta rupiah, tidak layak saya antar sendiri ke sini. Biar saya beritahu kalian, 2 botol anggur ini, nilai setiap botolnya melebihi 2 miliar rupiah. Ya ampun, angka senilai 2 miliar rupiah. Saya harus mengunggahnya ke media sosial. Baiklah, saudara-saudara, nikmatilah pelan-pelan. Saya tidak akan mengganggu lagi. Anggur merah semahal ini, siapa sebenarnya yang mengirimnya? Siapa yang mengirim tidak penting, kepada siapa itu dikirim barulah penting. Kepada siapa ini dikirim? Bukankah sudah jelas? Benar, selain kakak Kun, kepada siapa lagi bisa dikirim? Benar, hanya kakak Kun, orang terhormat seperti ini, yang bisa membuat bos besar mengirim anggur merah senilai miliaran rupiah. Zangkun kami sehari-hari bergaul dengan para direktur utama perusahaan besar. Mereka kebanyakan membutuhkan dana. Jadi, tidak aneh kalau mereka mencoba mendekatinya. Aduh, hanya 2 botol anggur merah? Kalian semua jangan sungkan. Begini, saya akan membukakannya untuk kalian. Mari kita cicipi bersama, ya. Kakak Kun, tunggu sebentar. Ada yang ingin saya katakan? Kakak Kun, 1 botol anggur ini bernilai 2 miliar rupiah, bahkan hanya 1 cangkir kecil hampir mencapai 200 juta rupiah. Menurutku, beberapa penipu dan orang rendahan sama sekali tidak pantas meminum anggur ini. Bagaimana menurut kalian? Benar, beberapa orang memang tidak pantas meminum anggur seperti ini. Iya, jelas-jelas pengangguran, masih saja berpura-pura menjadi direktur proyek, sungguh menjijikkan.
Anggur merah senilai 2 miliar rupiah ini, kalau diminum olehnya, lebih baik diberikan kepada anjing saja. Di timur, 10 km dari sini, segera berangkat ke sana. Karena semua orang sudah berkata begitu. Maaf ya, saudaraku. Anggur ini, kamu tidak bisa meminumnya lagi. Sini, Nona cantik. Ini hanyalah anggur yang sedikit mahal. Hari ini, bahkan jika itu adalah minuman dewa, aku tidak akan meminumnya. Kalian semua ini adalah orang-orang rendahan yang mata duitan. Pertemuan alumni seperti ini, tidak ikut pun tidak masalah. Lu Chen, kita pergi. Direktur Gu, saya baru saja mengirimkan kedua botol Romani Kangdi tahun 90 sesuai perintah Anda. Namun, Direktur Gu, menurut saya, kelompok orang itu semuanya adalah sekumpulan orang desa. Tidak ada satupun yang berkelas 2 botol anggur mahal ini. Benar-benar salah tempat. Hanya 3 juta, itu bukan apa-apa. Orang lain, Anda tidak perlu pedulikan. Tapi yang bernama Lu Chen itu, Anda harus melayaninya dengan baik untuk saya. Saya sudah hampir sampai sekarang. Nanti kita bahas detailnya saat bertemu. Lu Chen, Xiao Zhao, kemarilah sebentar. Anda pergi ke kamar pribadi 308 dan lihat ada seseorang di sana yang bernama Lu Chen. Layani dia dengan sangat baik. Jangan sampai ada kesalahan. Baik. Direktur Gu, Lu Chen itu sudah pergi. Pergi? Anggurnya baru saja diantarkan. Kenapa dia pergi sepagi ini? Saya dengar obrolan santai dari meja itu. Lu Chen hanyalah seorang pengangguran. Mereka merasa dia tidak pantas meminum anggur merah ini, jadi mereka mengusirnya. Sialan. Orang yang harus minum tidak mendapatkannya, malah diminum oleh sekelompok anjing. Tidak bisa. Saya akan membuat mereka memuntahkannya. Lu Chen, maaf ya. Kalau bukan, karena aku hari ini, kamu tidak akan menanggung penderitaan sebesar ini. Kak Bai, ini bukan salahmu. Tidak ada yang menyangka situasinya akan berkembang seperti ini. Lagi pula, jika aku tidak berguna, hal seperti ini tidak akan terjadi sama sekali. Siapa bilang kamu tidak berguna? Menurutku kamu sangat baik. Karena mereka tidak mengizinkan kita minum, biar Kak Bai yang mentraktirmu minum. Malam ini, kita minum sampai puas. Ayo. Semuanya, kami grup Hong Song akan mengumumkan perkembangan selanjutnya. Ada tamu terhormat bernama Lu Chen. Dia pergi kemana sekarang? Manajer Gu, apakah Anda salah? Lu Chen hanyalah pengangguran yang lebih rendah dari anjing. Mana pantas disebut tamu terhormat? Untuk mencegahnya mencemari anggur merah yang berharga ini, kami sepakat untuk mengusirnya. Lebih rendah dari anjing? Apakah kalian tahu, tanpa dia, apakah kalian bisa minum anggur merah bernilai miliaran rupiah ini? Manajer Gu, Anda salah kan? Bagaimana mungkin anggur ini diberikan kepadanya? Pasti ada bos yang memberikannya kepada kakak Kun. Benar. Zhang Kun. Di mata kalian, mungkin dia adalah seseorang, tapi di mata kami, dia sama sekali tidak berarti. Kamu hanyalah seorang manajer kecil. Apakah kamu pantas minum Romani Kangdi edisi terbatas? Apa kamu tidak takut lidahmu kepleset? Jujur saja, 2 botol anggur merah yang sangat berharga. Ini diberikan oleh seorang bos misterius untuk diminum oleh Lu Chen. Tapi kalian, sekelompok makhluk seperti anjing ini, malah mengusir tamu pentingnya. 2 botol anggur merah ini harganya 6 miliar rupiah. Kalian kumpulkan uangnya. Jika tidak ada yang boleh pergi hari ini. Manajer Gu, jika Anda melakukan ini, sepertinya kurang pantas ya. Direktur Gu dari grup Hong Song kami adalah VIP senior di sini. Jika saya menceritakan apa yang saya lihat dan dengar hari ini kepadanya, saya sangat khawatir. Dia akan mempertimbangkan apakah akan terus berbelanja di tempat Anda. Bukan saya meremehkanmu. Anda hanyalah seorang manajer kecil. Apakah Anda bisa angkat bicara di depan Direktur Gu Anda? Lebih baik Anda tidak menyebut Direktur Gu Anda. Dia akan segera datang sebentar lagi. Pada saat itu, Anda akan tahu akibatnya. Direktur Gu, mengapa Anda datang? Izinkan saya memperkenalkan diri, Zhang Kun, dari Departemen Investasi Grup Hong Song. Panggil saja saya Xiao Zhang. Direktur Gu, Xiao Zhang dari perusahaan Anda inilah yang mengusir tamu yang ingin Anda undang. Mari, minum.
Kamu ini ya, kasihan sekali. Kamu berutang padaku sewa 3 bulan. Dan sekarang pekerjaan juga hilang. Menurutku, bagaimana kamu bisa bertahan di Jiangzhou? Saya akan mencari pekerjaan baru lagi. Kak Bai, mengenai sewa yang saya utang, saya akan segera mengembalikannya kepada Anda. Kakak sudah bilang, asal kamu datang hari ini, kakak akan membebaskanmu dari sewa 6 bulan. Tidak akan menarik perkataan itu. Tinggallah di sini dengan tenang. Ayo, minum lagi. Kau usir Lu Chen. Bukan saya tidak tahu apa-apa. Bagus. Bagus sekali. Namun, kamu dipecat. Tidak, Direktur Gu, bukan saya yang melakukannya. Ini semua gara-gara pacar saya yang sialan itu. Cepat ke sini. Masih duduk di sana kenapa? Minta maaf pada Direktur Gu. Direktur, Gu, saya tidak tahu dia adalah teman Anda. Saya minta maaf kepada Anda. Lau Gu, ambil kembali anggur merah ini. Mereka tidak pantas. Oh ya, suruh beberapa dari mereka keluar. Saya muak melihatnya. Manajer Gu, gawat. Sekelompok orang di luar mengepung restoran kita. Apa? Saya ingin lihat siapa yang begitu berani. Kendalikan semua pintu keluar, semua orang sama sekali tidak diizinkan masuk atau keluar tanpa izin. Setelah pemeriksaan selesai, barulah boleh dilepas. Baik. Minggir. Minggir. Kalian ini siapa? Kalian berani menghalangi saya? Kalian tahu siapa saya? Kalian tahu waktu saya, betapa berharganya jika terbuang. Apakah kalian sanggup menggantinya? Cepat minggir dari sini. Sialan, kau berani memukulku? Jika berani bicara lagi, kami akan melumpuhkanmu. Silakan bekerja. Siapa sebenarnya kalian ini? Lau Gu, jangan lapor polisi dulu. Orang-orang ini memiliki latar belakang yang kuat. Direktur Gu, Anda tahu siapa mereka? Saya belum tahu pasti, tapi saya tahu. Mereka adalah orang-orang militer. Bahkan jika gubernur datang, dia tetap harus memberi sedikit hormat. Ayo, kita masuk dulu. Ayo, minum. Kak Bai, Anda tidak boleh minum lagi. Anda sudah mabuk. Siapa bilang? Saya akan mabuk? Mana mungkin saya mabuk? Kak Bai, sadarlah. Saya tidak punya uang untuk membayar tagihan. Tuan, seluruh hotel sudah kami periksa, namun keberadaan Master Aula tak kami temukan. Sepertinya kita memang terlambat. Kita hanya bisa menunggu. Pedang Zushen berkomunikasi lagi. Perintah, periksa rekaman Hotel Yinhe. Cari semua orang yang meninggalkan tempat ini dalam waktu setengah jam. Lalu lihat di antara orang-orang itu, siapa yang pernah muncul di grup Lingsuan. Baik. Kak Bai. Kak Bai, jangan sampai kedinginan ya. Jangan tinggalkan aku, ya. Aku benar-benar takut. Kak Bai, tenang saja, aku tidak akan meninggalkanmu. Kau telah membohongiku. Kau bilang kau tidak akan meninggalkanku, tapi pada akhirnya kau tetap meninggalkanku. Kau tahu, selama ini, selama bertahun-tahun, betapa menderitanya hidupku selama ini. Kau tahu tidak? Siapa orang yang Kak Bai maksud itu? Peluk aku, ya. Aku bermimpi kau memelukku. Ini adalah beberapa data dan barang yang diambil dari rumah Lu Chen. Kenapa ada di sini? Kenapa barang-barang ini ada padanya? Direktur Chu, saya masih ingin meminta bantuan Anda mengenai urusan Lu Chen. Direktur Gu, bukannya saya tidak mau membantu, saya sudah berusaha keras.
Dia tidak mau. Saya juga tak berdaya. Direktur Chu, bagaimana kalau begini? Asalkan Anda berhasil membujuk Lu Chen untuk mengobati kakek saya akan putuskan untuk menginvestasikan 2 triliun rupiah ke grup Ling Xuan, terlepas dari untung atau rugi. Apa perkataan ini sungguh-sungguh? Janji saya sangat berharga. Baiklah. Kalau begitu, saya akan coba lagi. Sudahlah. Sebaiknya saya pergi menemuinya secara langsung. Banyak hal harus ditanyakan dengan sangat jelas secara tatap muka. Direktur Wang, alamat Lu Chen sudah kami temukan. Hanya seorang terapis kecil, berani-beraninya dia berulang kali merusak rencana sialan saya. Jika hari ini saya tidak menghajarnya habis-habisan, maka saya bukan bermargawa. Segera beritahu geng Serigala Hitam, berangkat sekarang juga, beri pelajaran pada terapis kecil itu. Baik. Terapi sialan itu, kali ini saya akan membuatmu ingin hidup, tetapi tidak bisa. Ingin mati pun tidak kesampaian. Lu Chen? Ada urusan apa kau mencariku? Memangnya aku tidak boleh datang menemuimu? Kau sendiri yang bilang hari ini, bahwa sejak saat ini, kau tidak ingin punya hubungan apapun lagi denganku. Kau datang hari ini pasti punya tujuan, kan? Langsung saja katakan. Aku tidak suka bertele-tele. Di hatimu, aku adalah orang seperti itu? Baiklah. Karena kau sudah mengatakannya, maka aku akan langsung mengatakannya. Apa yang harus kau lakukan agar mau mengobati Gu Changlong? Katakan saja syaratmu. Selama aku bisa memenuhinya, pasti akan kupenuhi. Kalau aku menginginkanmu, bisakah kau memenuhinya? Baik. Aku akan memberikannya. Tun, sudah kami selidiki. Orang yang muncul di Hotel Yinhe malam ini, salah satunya bernama Lu Chen. Dia adalah Master Aula yang kita cari. Berikan rekaman itu padaku. 3 tahun, Master Aula, anak buahmu akhirnya menemukanmu. Tempat tinggal Master Aula sudah diselidiki? Sudah diselidiki, Tuan. Perintahkan semua orang segera berkumpul. Targetnya, tempat tinggal Master Aula. Kalau begitu, aku menginginkanmu. Bisakah kau memenuhinya? Baiklah. Kuberikan itu padamu. Kau hanya ingin tidur denganku, kan? Aku akan memuaskanmu. Asal kau bisa menyembuhkan Gu Changlong, malam ini, aku akan tinggal bersamamu. Cu Yuxuan, di hatimu, apakah karier benar-benar sepenting itu? Lebih penting daripada martabatmu? Kau sama sekali tidak tahu pengalamanku, dan kau juga tidak mengerti apa artinya karier bagiku. Akan kuberitahu, sebagai anak dari keluarga besar, karier adalah martabat. Jika aku bahkan tidak punya karier, maka aku hanya akan menjadi pajangan, ditempatkan di rak, dibiarkan orang memilih, menunggu harga yang cocok untuk perjodohan. Lalu, apakah orang tuamu sama sekali tidak memedulikan perasaanmu? Kau tidak mengerti. Di keluarga besar, perasaan pribadi tidak berarti apa-apa. Kepentingan keluarga adalah yang utama dari segalanya. Sudah, karena aku sudah menceritakan banyak hal padamu, aku harap kau bisa membantuku. Bagaimanapun juga, yang pertama kali bersamaku adalah engkau, meskipun kau tidak sesuai dengan bayanganku tentang suami masa depan, tapi setidaknya, dibandingkan Wang Changhong, aku lebih berharap orang yang ada di sisiku adalah kau. Air? Lu Chen, kau di mana? Bawakan aku segelas air. Siapa wanita itu? Dengarkan penjelasanku, dia adalah pemilik kosku. Jangan mengelak. Tadi malam kau bersamaku, malam ini kau sudah dengan wanita lain. Bersama-sama. Sekarang kau masih berpura-pura tulus untuk menceramahiku. Jijik sekali. Keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Malam ini kamu juga bertemu dengannya. Aku menemaninya menghadiri reuni teman sekelas. Dia terlalu banyak minum. Tadi malam aku juga terlalu banyak minum. Lu Chen, aku sungguh tak menyangka. Kamu ternyata seorang pelaku kebiasaan. Kami berdua benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia tidur di ranjang, aku hanya tidur di... Lu Chen, kamu sedang berbicara dengan siapa sekarang? Lu Chen, kamu benar-benar semakin terpuruk. Wanita murahan yang seperti ini, kamu masih mau. Dari mana datangnya jalang ini? Malam-malam begini, datang ke wilayahku untuk merayu orang, sungguh tak tahu malu. Kamu yang tak tahu malu kan? Tadi malam, aku bersama Lu Chen. Pelakor itu adalah kamu.
Perebut suami orang. Kamulah yang perebut suami orang. Aku dan Lucen sudah tinggal di sini berhari-hari. Ini adalah sarang cinta kami. Ini rumahku, dasar jalan kecil. Kamu jelas tidak diterima di sini. Jadi, maka silakan kamu pergi sekarang. Benar-benar tidak tahu malu. Direktur Chu. Direktur Chu. Kita sudah berjalan ratusan meter jauhnya. Masih melihat juga? Kenapa? Tidak rela. Ya? Tidak. Apa yang tidak? Tadi dia sudah bilang dengan jelas. Dia tidur denganmu tadi malam. Lucen, aku tidak menyangka kau ternyata cerdik sekali. Seorang wanita cantik yang begitu memesona, kau tiduri begitu saja? Ini hanya salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Tolong kepung tempat ini sekarang. Direktur Wang, itu tinggal di dalam. Gawat, Wang Changhong datang. Kak Bai, kau kembali dulu. Nanti, apapun yang kau dengar, kau jangan keluar. Astaga, siapa Wang Changhong? Kenapa dia mencarimu? Jangan bicara dulu. Aku akan jelaskan nanti malam. Aku tidak akan pergi. Kalau kau tidak jelaskan, aku tidak akan pergi. Ini rumahku. Kenapa kau menyuruhku pergi? Anak nakal, akhirnya aku menemukanmu. Hari ini aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkannya. Wang Changhong, kau sebenarnya mau apa? Mau apa? Kau masih ingat apa yang kukatakan padamu hari itu? Aku akan mengikatmu dengan 18 jenis cara dan perlahan-lahan membunuh. Pergi, tangkap dia untukku. Kalian siapa? Ini rumahku. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Anak ini benar-benar banyak disukai wanita. Wanita di sekitarnya tidak ada yang buruk. Meskipun wanita ini secara penampilan sedikit kalah dari Chu Yuxuan, tapi bentuk tubuhnya lebih bagus, pasti terasa sangat berbeda saat dimainkan. Rumahmu? Kau ini pemilik indekosnya? Benar. Perbuatan kalian ini adalah tindakan menerobos properti pribadi. Itu sudah melanggar hukum. Jika kalian tidak lekas pergi sekarang, aku akan langsung menelepon polisi. Telepon polisi ya? Lalu apa yang harus kulakukan? Hei, apa yang kalian lakukan? Melakukan hal ini melanggar hukum loh. Kau mungkin tidak tahu, di Jiangsu, aku Wang Changhong adalah hukumnya. Ayo, patahkan kakinya untukku. Jangan. Kalian? Sebenarnya maunya apa? Agar kalian melepaskannya? Melepaskannya? Itu mungkin. Hanya jika kau menggantikannya. Tidak mungkin. Kau hanya bermimpi. Benarkah? Jangan pukul dia lagi. Jika kau ingin aku berhenti, itu juga bukan tidak mungkin. Mari kita lihat, apakah kau punya ketulusan untuk itu. Lepaskan semua pakaianmu, biar aku bisa melihatnya baik-baik. Baiklah. Kalau begitu, tunggu saja untuk mengurus mayatnya. Sialan Lucen. Aku sudah memberinya kesempatan. Dia malah bersama wanita lain. Ini benar-benar membuatku marah. Tunggu. Jika aku pergi begitu saja dari sini, bukankah itu akan menguntungkan mereka berdua? Tidak bisa. Jika aku kembali sekarang, itu akan sangat memalukan. Aku harus memikirkan cara. Cara apa? Investasi dari Guyan. Benar? Aku harus mendapatkan investasi itu. Jika kau masih belum bisa memutuskan, saat pedangku ini terayun, teknisi kecil ini bisa kehilangan nyawanya. Hentikan. Wang Changhong, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Direktur Chu, justru aku yang ingin bertanya padamu, malam-malam begini, kenapa kau datang ke sini? Urusanku, bukan urusanmu. Justru kau, selarut ini, membawa sekelompok orang yang sebesar ini, menerobos masuk ke properti pribadi, dan masih membawa senjata tajam. Apa yang ingin kau lakukan? Teknisi kecil ini sudah berulang kali merusak urusan baikku. Tidak, dia merusak urusan baik kita. Bukankah seharusnya kau membiarkanku menghukumnya? Aku tidak punya urusan baik denganmu. Lagipula, Wang Changhong, kau itu setidaknya orang terpandang. Kau seharusnya mengerti hukum, kan? Diam. Chu Yuxuan, bukankah kau hanya ingin mendapatkan pinjaman 2 triliun rupiah dariku? Jangan pura-pura jadi perawan suci. Aku akan beritahu kau, hari ini kau sama seperti dia, tinggal di sini, dan melayaniku. Jika ini membuatku senang, pinjaman 2 triliun rupiah itu, bukankah akan jadi milikmu? Kau sampah seperti ini. Apakah kau pantas?
Baiklah, hari ini mengurus satu atau mengurus dua sama saja. Tangkap segera dia. Wang Changhong, apa yang kau lakukan? Wang Changhong, jika kau berani menyentuh sehelai rambutku, kau akan menerima balasan yang mengerikan. Cuyuk Suan, kau sudah mempermainkanku begitu lama. Hari ini kembalikan semua modal beserta bunganya. Ada dua wanita cantik yang akan menemaniku bermain malam ini. Aku akan bersenang-senang semalaman. Wang Changhong, kau benar-benar tidak tahu malu. Kalau kau berani, lepaskan mereka. Hadapi aku, brengsek. Dasar anak nakal, kau berani mengulanginya lagi, hah? Tidak tahu malu. Baiklah, bocah, aku akan mencincangmu sekarang juga. Tidak tahu malu. Bagus, di kehidupan selanjutnya, ingat baik-baik, jangan pernah memprovokasi aku lagi. Jangan. Kenapa? Kalian mengkhawatirkannya, ya? Aku setuju menemanimu. Lepaskan dia. Aku setuju menemanimu. Lepaskan dia. Baiklah. Baiklah. Asalkan kau setuju tidur denganku, aku akan membebaskannya. Kak Bai, kau tidak boleh melakukan itu. Diam kau. Wang Changhong, jika kau berani menyakitinya, aku jamin, aku akan mengejarmu sampai mati di kehidupan selanjutnya. Cuma sampah sepertimu, bahkan ku beri kau 10 hidup, kau tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutku pun. Hanya menemaninya semalam saja. Anggap saja seperti digigit anjing. Lagi pula, aku juga bukan gadis perawan. Lu Chen, jangan dipikirkan. Siapa anjingnya? Nanti diranjang, tentu akan jelas. Kau lepaskan dia dulu. Kau pikir aku bodoh? Ayo kita bersenang-senang dulu. Setelah itu selesai, aku pasti akan melepaskannya. Jika kau melayaniku dengan baik, aku akan menjamin dia akan aman dan sehat. Namun, jika kau melayaniku tidak menyenangkan, aku juga menjamin padamu, aku pasti akan membuatnya mati dengan mengerikan. Sudah seberapa jauh? Jawab Tuan, tinggal 2 kilometer lagi. Siapa sebenarnya yang membuat Master Allah sangat marah? Sialan. Percepat, segera percepat. Dalam waktu 1 menit, kita harus segera tiba di kediaman Master Allah. Baik. Direktur Wang yang terhormat, gawat, di luar, rombongan besar mengepung tempat ini. Apa? Mengapa kau panik? Siapa mereka? Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka langsung menyerang. Belasan saudara sudah terluka. Saudara-saudara tidak bisa bertahan lagi. Saya tidak tahu apa tujuan. Anda berdua datang ke sini. Kami geng Serigala Hitam sedang melakukan urusan. Kalian berasal dari geng mana? Aneh, aku jelas belum pernah bertemu gadis ini. Mengapa aku merasa sangat akrab dengannya? Hei kalian. Orang-orang ini semua kau yang panggil? Nona, kami geng Serigala Hitam adalah bawahan geng Macan Ganas. Mungkinkah kalian ingin bermusuhan dengan geng Macan Ganas? Apa itu geng Macan Ganas? Tuan, geng Macan Ganas adalah geng terbesar di Jiangzhou. Mereka bisa disebut kaisar bawah tanah provinsi Jiangnan. Bagus kalau kalian tahu itu. Jika Tuan Hu tahu kalian berani menyentuhku, seluruh geng kalian akan lenyap. Seekor belut lumpur di kolam berani menyombongkan diri. Hanya Jiangzhou kecil, ada orang yang berani menggunakan gelar Tuan. Sungguh konyol. Hei kalian, lemparkan dia keluar. Lepaskan aku. Aku tunggu saja pembalasanku. Silakan ikut kami. Baik, aku akan ikut kalian. Lu Chen, Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. tunggu sebentar. Anda harus berhati-hati.
Mei Ying memberikan hormat kepada Master Aula. Pengawal ilahi Mei Ying memberikan hormat kepada Master Aula. Kalian salah orang, ya? Cepat bangun. Kami tidak mungkin salah orang. Tuan, ini adalah senjata ilahi pedang Zushen yang pernah Anda gunakan. Setelah dimurnikan oleh Anda, ia telah menjadi spiritual. Ia dapat merasakan kekuatan ilahi Anda. Memang benar itu milikku. Tapi, ingatanku tentangnya sangat kabur. Kejadian 3 tahun lalu, aku sudah tidak ingat sama sekali. Tuan, 3 tahun yang lalu, Anda untuk mencegah 4 dewa asing seperti Zeus menyerang Huaxia, mereka bertarung dalam pertempuran para dewa. Akhirnya memusnahkan 3 dewa dan melukai Zeus dengan sangat parah. Dalam pertempuran itu, Anda juga terluka parah, karena itu Anda kehilangan semua ingatan. Siapapun yang menyerang Daxia, meskipun jauh, mereka pasti akan dibunuh. Rekan lama, mengikutiku, membuatmu menderita. Master Aula, Anda yang menderita demi rakyat. Aku sebagai orang Huaxia yang melahirkan dan membesarkanku. Aku seharusnya berjuang untuk Huaxia sampai akhir hayatku. Bangunlah. Si tua bangka Zeus itu, setelah memulihkan diri selama 3 tahun penuh, seharusnya sudah agak pulih. Ada kabar dari Kuanglong mengatakan bahwa akhir-akhir ini gereja Dewa Matahari sering bergerak. Diperkirakan luka Zeus hampir sembuh. Tidak secepat itu. Dulu, dia terluka karena tebasan pedang Zushen milikku. Lukanya pasti lebih parah dariku. Alasan dia mengendalikan pengikutnya adalah untuk menguji apakah aku benar-benar sudah mati. Tidak perlu mempedulikannya saat ini. Setelah lukaku sembuh, aku akan mengirimnya untuk berkumpul dengan 3 orang lainnya. Tuan, apakah perlu memberitahu Kuanglong, Kisha, dan Denyu untuk datang melindungi Anda? Tidak perlu. Ada kamu di sini sudah cukup. Biarkan mereka melakukan tugas mereka, seperti biasa menjaga perbatasan. Tanpa perintah dariku, mereka tidak boleh pergi ke Jiangcheng tanpa izin. Baik, Tuan. Tuan, bagaimana dengan Wang Changhong? Orang itu haruskah diurus? Lepaskan saja dia sekarang. Aku punya rencana sendiri. Dia juga memiliki status dan kedudukan. Tidak bisa dibunuh dengan sembarangan. Selain itu, aku masih berada di Jiangzhou. Masih ada beberapa hal kecil yang harus diselesaikan. Cari tempat untuk menetap dulu. Siap siaga untuk selalu menunggu perintahku. Siap laksanakan. Lu Chen, kenapa kamu ada di sini? Bukan urusanmu. Tidak bertemu selama 2 hari ini, bertingkah berani ya? Hah? Zesiong, anjing yang baik tidak menghalangi jalan, menyingkir. Kamu datang ke sini, tidak lain pasti ingin Direktur Chu menerimamu kembali. Kamu sudah merusak bisnis yang begitu besar untuk Direktur Chu, dia tidak mungkin menginginkanmu lagi. Sadarlah sedikit, cepat pergi sana. Apa yang ingin kulakukan bukan urusanmu. Yang harus kamu lakukan, hanya jangan menghalangi jalan. Memangnya kamu pikir kamu ini siapa, ha? Lihat baik-baik. Aku adalah kepala tim keamanan gerbang ini. Aku yang berhak menentukan. Siapa yang kuizinkan masuk, maka dia boleh masuk. Kamu tidak boleh masuk. Biarkan aku lewat. Konsekuensinya, aku khawatir kamu tidak sanggup menanggungnya. Dia bilang aku tidak sanggup menanggungnya? Dia bilang aku tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini? Astaga. Kenapa? Menelepon untuk memanggil orang? Kamu hanya pengangguran. Siapapun yang datang hari ini tidak akan berguna. Kamu tidak boleh masuk. Halo, Direktur Chu. Aku ada di depan gerbang perusahaan. Zhang Xiong tidak mengizinkanku masuk. Suruh Zhang Xiong angkat telepon. Bisa punya nomor telepon Direktur Chu? Aku tak punya nomor Direktur Chu. Kau melucu ya? Hah? Jika kau tidak mengangkatnya lagi, hati-hati dengan kulitmu yang kau kenakan ini. Zhang Xiong, siapa yang memberimu hak untuk larang orang masuk ke perusahaan? Jika ada lain kali, langsung saja minggir. Direktur Chu, mohon maaf. Aku akan segera mengubah hal ini. Segera mengubahnya. Kakak Lu, silakan masuk.
Chu Yuxuan. Dasar wanita tua, kau masih bisa bersikap sombong seperti itu? Berapa jam lagi? Kalian berdua berdiri tegak di sana. Persiapanmu di sana bagaimana? Direktur Wang yang terhormat, harap Anda tenang. Aku sudah mengumpulkan semua pemegang saham. 10 menit lagi akan diselenggarakan rapat pemegang saham untuk memaksulkan Chu Yuxuan dari posisi direktur. Tunggu sampai Anda tiba sendiri untuk menerima tahta ini. Bagus. Chu Yuxuan, kali ini aku ingin lihat bagaimana kau bisa lolos dari genggamanku. Setelah kamu dibawa oleh mereka kemarin, tidak terjadi apa-apa kan? Tidak apa-apa. Mereka hanya menanyakan beberapa hal kepadaku dan tidak menyulitkanku. Kamu bicara dulu. Sebaiknya kamu yang bicara dulu. Kebetulan aku juga ada urusan yang ingin kutanyakan padamu. Bagaimana kamu bisa memiliki permen lollipop ini? Kenapa? Ada padamu? Kamu jawab aku dulu. Kakak Lu, Shuang Xuan harus pergi ke tempat yang sangat jauh. Setelah ini, aku tidak bisa membawakanmu makanan lagi. Permen lollipop ini, kamu harus benar-benar menjaganya dengan sangat baik ya. Kelak jika Shuang Xuan melihatnya, aku akan tahu bahwa kamu adalah kakak Luku. Saat kecil, ada satu. Direktur Chu, gawat. Direktur Zeng telah bekerja sama dengan banyak pemegang saham kecil. Saat ini mereka sudah berada di ruang rapat. Mereka ingin mengadakan rapat pemegang saham. Katanya mereka ingin memaksa pemberhentianmu dari posisi direktur utama. Beraninya dia. Sekretaris Chen, sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Zeng Jun orang ini sepertinya telah menjadi mata-mata. Secara diam-diam menghubungi banyak pemegang saham kecil. Diam-diam mengakuisisi 50% saham perusahaan. Dan sekarang mereka ingin bersama-sama memecat Direktur Chu. Direktur Chu kali ini berada dalam masalah besar. Aduh, mengapa aku memberitahumu semua ini? Kau seorang pengangguran, tidak akan bisa membantu Direktur Chu juga. Oh, Direktur Chu sudah datang. Datang tepat pada waktunya. Itu bagus. Akhir-akhir ini, perusahaan kita sedang kacau. Sudah saatnya melakukan perbaikan. Bagaimana perusahaan seharusnya diurus? Bukan wakil direktur sepertimu yang memutuskan. Zeng Jun, hak apa yang kau miliki untuk mengadakan rapat pemegang saham secara pribadi? Aku memang tidak punya hak itu. Tetapi, mengadakan rapat pemegang saham adalah keinginan semua pemegang saham. Aku juga tidak bisa menghalanginya. Hahaha. Apa yang dikatakan Direktur Zeng benar? Baru-baru ini perusahaan merugi. Banyak kerugian, Direktur Chu gagal memimpin. Dan harus bertanggung jawab utama. Benar, Direktur Chu sudah tidak cocok lagi menduduki posisi ketua. Aku adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Akulah ketuanya. Aku tidak setuju dengan usulan kalian. Hak veto ada padaku. Direktur Chu, Anda sekarang sudah bukan pemegang saham terbesar di perusahaan lagi. Apa maksudmu? Arti harfiahnya, Direktur Wang Changhong sudah diam-diam menghubungi para pemegang saham utama dan telah membeli lebih dari 50% saham perusahaan. Dia kini telah menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Zeng Jun, ternyata kau sudah lama bersekongkol dengan Direktur Wang Changhong. Pengkhianat? Direktur Chu, Anda terlalu naif. Burung yang baik memilih pohon untuk tempat singgah. Direktur Wang sanggup membayar mahal, tapi Anda tidak sanggup. Itulah kenyataannya. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Niat Direktur Wang, Anda pasti sudah sangat mengerti, bukan? Sama Anda menuruti keinginannya, posisi ketua masih milik Anda. Jangan bermimpi. Meskipun Wang Changhong sekarang adalah pemegang saham terbesar perusahaan, pemegang saham perusahaan lainnya pasti tidak akan setuju. Kalau begitu, mari kita tunggu saja. Begitu Direktur Wang tiba, semuanya akan terungkap. Mei Ying, aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Hancurkan perusahaan Wang Changhong secepat mungkin. Aku ingin dia bangkrut total. Selain itu, semua saham grup Lingxuan yang dimiliki Wang Changhong, pindahkan semuanya ke nama Chu Yuxuan. Mohon Mas Raula jangan khawatir. Mei Ying akan menyelesaikan tugas ini dalam waktu setengah jam. Perintah ilahi Master Aula, gunakan segala cara untuk menyerang Wang Changhong, membuatnya bangkrut dalam setengah jam. Saudara-saudara, dengan tepuk tangan yang paling meriah, mari kita sambut Direktur Wang kita.
Terima kasih atas segala kasih sayang Anda. Silakan duduk. Saya umumkan, mulai hari ini, saya akan menyuntikkan dana sebesar 4 triliun rupiah untuk melunasi utang perusahaan, dan saya secara pribadi juga berjanji kepada Anda semua untuk memimpin grup Ling Xuan menuju kemuliaan yang lebih tinggi. Wang Changhong, kau benar-benar seorang pengecut tercela. Direktur Chu, perkataanmu itu agak kekanak-kanakan. Ini namanya persaingan bisnis. Namun, jika Direktur Chu bersedia menurut pada saya bisa mempertimbangkan untuk memberikan kembali posisi ini kepadamu. Wanita anggun, disukai para pria terhormat. Yuxuan, niat baik Direktur Wang jangan disia-siakan. Posisi Presiden Direktur, Grup Ling Xuan adalah impian banyak wanita di Jiangzhou. Ikuti Direktur Wang, Yu Xuan. Karirmu pasti akan mencapai puncak yang lebih tinggi. Ini siapa? Keluar. Kau ini sejenis orang yang mudah berubah loyalitas. Apa kau pantas menyuruhku keluar? Oh, aku tahu siapa ini. Ternyata teknisi kecil ini. Kau sudah dipecat, siapa yang mengizinkanmu masuk? Saya punya kaki sendiri. Saya masuk kalau mau, dan keluar kalau mau. Petugas keamanan, kalian semua mati di mana? Usir pengangguran ini keluar. Lu Chen, bukankah tadi kau terlihat angkuh? Ayo, coba lagi bersikap angkuh, aku mau lihat. Sebelumnya kau mengandalkan Chu Yusuan sebagai backinganmu untuk bersikap angkuh di hadapanku. Sekarang backinganmu sudah jatuh, lihatlah. Apa yang akan kau andalkan sekarang? Zheng Xiong, aku sarankan kau tidak bergembira terlalu cepat. Kenapa? Apa aku salah dengar? Nak, apakah otakmu sedikit terganggu? Backinganmu, Chu Yuxuan, sudah jatuh. Kenapa? Masih berpikir untuk bangkit kembali? Memangnya kau sedang memikirkan apa? Lu Chen, aku sarankan kau. Lebih baik patuh dan tunduk kepada Direktur Wang. Mungkin aku bisa melihat hubungan kita sebelumnya dan meminta kepada Direktur Wang untuk memberimu jalan keluar. Bagaimana bisa aku menikahi wanita sepertimu dan hidup bersama selama 3 tahun? Aku sekarang hanya membayangkannya. Sudah merasa jijik. Kau cari mati, Lu Chen. Wang Changhong, jangan terlalu sombong. Kejadian semalam, apa kau lupa? Kau dan mereka punya hubungan apa? Mereka adalah anak buahku. Direktur Wang, jangan dengarkan teknisi kecil ini berbicara omong kosong. Katanya anak buahnya. Direktur Wang, selama Anda memberi perintah, saya jamin akan saya bantu untuk memberinya pelajaran yang setimpal. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Usir anak nakal ini dariku, selama tidak sampai mati, semua yang lain akan saya tanggung. Siap. Direktur Wang, Anda lihat saja. Wang Changhong, jika hari ini kau berani menyentuhku, kau percaya atau tidak, aku akan membuatmu dalam sekejap kehilangan segalanya. Ini yang kamu sebut lelucon paling lucu yang pernah saya dengar seumur hidup saya. Saya punya belasan perusahaan terdaftar dan kekayaan saya melebihi 100 miliar. Meskipun orang terkaya di Huaxia datang, dia tidak bisa membuat saya kehilangan segalanya. Memangnya kamu ini siapa? Lu Chen, jangan-jangan kamu benar-benar gila karena kehilangan pekerjaan? Kamu hanyalah pengangguran. Berani mengatakan akan membuat Direktur Wang kehilangan segalanya dalam semalam? Kamu benar-benar konyol. Lu Chen, bercerai denganmu benar-benar keputusan paling tepat yang pernah saya buat seumur hidup. Tepat atau tidaknya, nanti kita akan lihat hasilnya. Namun, saya harap kamu tidak menangis nanti. Saya Wang Tingting, bahkan jika saya harus menangis untuk seekor anjing, saya tidak akan menangis untukmu. Lu Chen, ayo kita pergi. Direktur Chu, tunggu sebentar. Tunggu sebentar lagi. Grup Ling Xuan akan kembali ke tanganmu. Lu Chen, saya tahu niat baikmu, tapi itu sudah tidak mungkin lagi. Saya juga tidak ingin tinggal di sini, melihat wajah-wajah orang ini. Percayalah padaku. Tunggu saja beberapa menit lagi. Chu Yuxuan, kamu lebih memilih percaya pada pengangguran seperti anjing liar daripada percaya padaku? Sudah saya katakan padamu, selama kamu melayani saya dengan baik, grup Ling Xuan akan menjadi milikmu. Selain itu, kamu tidak perlu lagi khawatir soal masalah arus dana. Di mata saya, kamu hanyalah seekor kodok. Meskipun saya harus mati, saya tidak akan membiarkanmu menyentuh saya.
Dasar jalang sialan, kau sedang mencari masalah. Direktur Wang, Anda jangan terburu-buru dulu. Si Chu Yusuan ini hanya sok berani sekarang. Tunggu sampai dia benar-benar merasakan apa itu kemiskinan. Dia pasti akan kembali mencari Anda. Pada saat itu, Anda mau melakukan apapun bisa, bukan? Direktur Wang, apa yang telah dikatakan oleh Zheng Xiong itu benar. Tu Yusuan selalu hidup dalam kemewahan. Dia pasti tidak akan bisa menjalani hidup susah. Tidak akan sampai beberapa hari. Dia akan menangis dan merengek untuk memohon kepada Anda. Chu Yusuan, kau dengar itu? Selama kau bersamaku dengan baik, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tetapi, jika waktu ini berlalu, bagaimana hasilnya nanti? Aku juga tidak tahu. Wang Changhong, sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Kau seharusnya berpikir keras. Bagaimana caranya kau akan menjalani kehidupan yang jatuh miskin ini? Bukan, aku sedang bicara kepadamu, keparat. Bahkan sampai sekarang kau masih berani berbicara omong kosong di depanku. Benar-benar konyol. Mau percaya atau tidak, terserah saja padamu. Tuan, semua perusahaan publik di bawah Direktur Wang Changhong sudah resmi dihentikan perdagangannya. Sahamnya dibekukan secara paksa, dan aset pribadinya juga disita. Selain itu, beberapa bank akan segera menagih hutangnya. Wang Changhong sudah bangkrut. Bagus sekali kerjamu. Aku akan segera melapor kepada Master Aula. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Sebentar lagi akan jelas terlihat. Aku ini punya aset ratusan miliar rupiah. Setiap menitnya adalah pemasukan miliaran rupiah. Beberapa menit yang terbuang ini, apa kau sanggup mengganti kerugiannya? Janganlah terlalu berbangga diri. Aset ratusan miliar rupiah milikmu itu sudah menjadi sejarah. Maksudmu itu mengatakan, aku sudah bangkrut? Hah? Nak, kau benar-benar gila. Apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang terkaya di dunia? Sudahlah, cepat usir bajingan kecil ini keluar dari sini. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main monyet di sini. Baik, bos. Kalau begitu kau, tunggu saja sampai aku mengurusnya pelan-pelan. Lu Chen, ayo kita pergi. Jangan membuat diri kita malu di sini. Sudah hampir waktunya. Hampir waktunya apa? Waktunya sudah hampir tiba. Saat ini, Wang Changhong seharusnya sudah menerima kabar. Coba, kabar baik apalagi yang ada? Katakan. Direktur Wang, tidak beres. Ada masalah besar. Apa katamu? Apa yang terjadi? Cepat katakan. Sialan. Direktur Wang, baru saja bank menelepon, mengatakan bahwa semua aset Anda telah disita. Apa? Ini bagaimana mungkin? Direktur Wang, tidak hanya itu, lebih dari 10 perusahaan terdaftar yang Anda miliki, semuanya telah dihentikan perdagangannya oleh Biro Jiancha. Dan saham Anda juga telah dibekukan sepenuhnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku, sialan. Direktur Wang, mana berani saya membohongi Anda? Orang-orang dari Biro Jiancha juga meminta saya memberikan keberadaan Anda, mengatakan bahwa mereka sangat perlu Anda untuk membantu penyelidikan. Tutup mulutmu. Semua ini palsu. Palsu, sialan. Bagus, aku mengerti. Ternyata kau, bocah ini, sialan, kau bersekongkol dengan jalang busuk itu untuk menipuku. Menipumu? Kau pantas mendapatkannya. Hei, kenapa kau masih berdiri di sana? Kenapa kau tidak segera menyingkirkannya untukku? Apa maksud kalian? Ini semua hanya tipuan, sialan. Kalian harus percaya padaku. Kau sungguh percaya padaku atau tidak? Kau sungguh percaya padaku atau tidak? Baik. Aku mengerti. Kalian semua bersatu untuk menipuku, benar? Bajingan. Siapa gerangan Direktur Wang Changhong? Kami dari Biro Jiancha, ada beberapa hal yang kami butuhkan. Dia kembali untuk membantu penyelidikan. Saya adalah Wang Changhong. Tuan-tuan, para pejabat, tuan pejabat, ada urusan apa dengan saya? Kami menduga Anda memanipulasi pasar, terlibat pencucian uang. Ikutlah bersama kami. Tidak. Semua ini hanyalah salah paham. Saya kenal dengan Bapak Gubernur.
Biarkan saya menelepon beliau. Hanya sebentar. Hanya sebentar. Bapak Gubernur pasti bisa menyelamatkan saya. Beliau pasti bisa menyelamatkan saya. Direktur Wang, Anda menelepon saya. Ada keperluan apa? Bapak Gubernur, tolong selamatkan saya. Cepat selamatkan saya. Ada situasi apa? Anda harus jelaskan pelan-pelan. Bapak Gubernur, ada yang menjebak saya. Dia juga menyita semua aset saya. Semua perusahaan saya dihentikan operasinya. Bapak Gubernur, Anda harus membantu saya mendapatkan keadilan. Oh, memang ada situasi seperti itu. Anda jangan cemas dulu. Saya akan coba tanyakan. Tunggu kabar dari saya. Bapak, ada perintah apa? Tolong carikan informasi tentang Wang Changhong. Ada masalah apa sebenarnya? Tuan, mengenai hal ini, saya sudah mendengar sedikit. Sekitar setengah jam yang lalu, ada kekuatan misterius yang menargetkan aspek bisnis Wang Changhong dan melancarkan serangan dahsyat. Kekuatan ini membuat Wang Changhong dalam sekejap hampir terdegradasi dan tidak bernilai. Kekuatan sebesar ini sungguh menakjubkan. Selidiki kekuatan ini dan lihat dari mana asalnya. Tuan, saya tidak menduga di Jiangzhou masih ada orang yang memiliki kekuatan sebesar ini. Ini hanya bisa berarti bahwa kekuatan ini berasal dari luar, dan baru-baru ini orang luar yang sekuat ini, saya khawatir hanya ada satu orang. Apakah maksudmu Jenderal Ilahi Bayangan? Selain dia, saya tidak bisa memikirkan siapapun lagi di Jiangzhou yang memiliki kekuatan sebesar ini. Kalau begitu, karena Jenderal Ilahi Bayangan yang sudah bertindak, Wang Changhong ini tidak bisa diselamatkan. Biarkan saja dia menanggung akibat yang ditimbulkannya sendiri. Segera atur, putuskan semua hubungan bisnis dengan Wang Changhong, lakukan pemotongan, agar kita tidak ikut terseret olehnya. Waktunya sudah tiba, ikuti kami sekarang. Tunggu. Saya telepon sekali lagi, ya. Gubernur Jenderal pasti akan menyelamatkan saya. Dia pasti. Halo? Tidak. Bagaimana mungkin dia memblokir nomor saya? Bagaimana dia tidak mengangkat telepon saya? Dasar bajingan, Han Kui, aku sudah memberimu begitu banyak keuntungan, tapi kau perlakukan aku begini. Keparat, bajingan. Bawa dia pergi. Akan kubunuh kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Direktur Chu, baru saja sejumlah besar saham dialihkan atas nama Anda. Sekarang Anda adalah pemegang saham terbesar di Lingshuan dan kepemilikan saham Anda melebihi 50%. Mungkinkah semua ini dilakukan olehnya? Direktur Chu. Direktur Chu, saya mohon maaf sekali, tetapi kami terpaksa oleh situasi ini. Kami tidak punya pilihan lain. Zheng Jun, apalagi yang ingin Anda katakan? Aduh, Direktur Chu, saya salah. Anda, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Direktur Chu, saya benar-benar salah. Direktur Chu, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Ini semua Zheng Jun. Bajingan ini yang menyuruh saya melakukannya. Direktur Chu, Anda, ampuni saya pasti akan mengabdi sepenuh hati untuk Anda. Kalian berdua pergi dari sini. Jangan pernah muncul di depan saya lagi. Melihatnya saja sudah sangat menjijikkan. Lu Chen, adik Lu Chen, kakak Lu Chen, adik ini tidak mengenali Anda dan telah menyinggung Anda. Lu Chen, kakak Lu Chen, mohon Anda mau memohonkan ampun kepada Direktur Chu, bebaskan saya pasti akan mengabdi sepenuhnya untuk Anda. Bawa orang-orang ini kemari. Seret kedua orang ini keluar. Direktur Chu. Lu Chen, sebenarnya Anda ini siapa? Berapa banyak hal yang telah Anda sembunyikan dari saya? Itu tidak penting lagi. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Bukankah begitu? Aku tahu kau membenciku. Tapi bagaimanapun juga kita pernah hidup bersama selama 3 tahun. Wang Tingting, hentikan wajah konyolmu itu. Selagi aku masih mengingat sedikit masa lalu, cepatlah pergi. Kalau tidak, kau akan masuk penjara bersama Wang Changhong.
Kasus Wang Changhong, apakah kau yang melakukannya? Jika kamu percaya aku yang melakukannya, maka benar aku yang melakukannya. Siapa sebenarnya dirimu? Bisakah kamu memberitahuku? Tentu saja bisa. Suang Suan pergi ke tempat yang sangat jauh. Dia memberi kakak Lu sebuah permen lollipop. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Kakak Lu selalu membawanya. Berjuang di medan perang. Bertaruh nyawa di mana-mana. Kamu adalah kakak Lu Chen? Suang Suan, tidak kusangka setelah lebih dari 10 tahun berlalu, kita bertemu dengan cara seperti ini. Apa kamu tahu sudah berapa lama aku mencarimu? Aku sungguh merindukanmu. Tapi aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku, namun tetap tidak menemukanmu. Setiap hari, aku hanya bisa memikirkanmu dengan melihat permen lollipop ini. Aku juga merindukanmu. Tapi 3 tahun lalu, kamu bertemu denganku, namun kamu tidak mengenaliku. Kenapa? Kenapa? Aku yang salah. Kakak Lu Chen, aku yang minta maaf padamu. Kalau aku tahu, orang 3 tahun lalu itu adalah kamu, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita sebanyak ini. Aku juga tidak terlalu menderita kok. Malah, aku jadi punya keahlian memijat yang hebat. Mungkin setelah pensiun nanti, aku harus mengandalkannya untuk bertahan hidup. Aku sudah dengar, teknik teknisi utama Lu itu halus dan sangat disukai wanita. Kapan? Aku juga bisa mencobanya. Selama Direktur Chu mau, sekarang juga bisa.